Jadi kalau pengen jadi bertakwa sebagaimana yang di ayat yang pertama tadi, ittaqullaha haqqa, bertakwa sama Allah itu sebenar-benarnya takwa. Ini maksudnya dengan ketika kita duduk dalam kesendirian dan dalam keramaian, taatnya sama, bukan di depan orang, oh masya Allah Alfi pegamis, oh masya Allah pakai kopiah, di belakang maksiat lah, bukan itu. Wagatna dana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasyil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma fil mata Rasulullah, Allahumma sallim mata Rasulullah, Allahumma hafiz mata Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun jamaah Masjid Al-Ittihad, insyaallah binniyatus salih, binniyatu talabul ilm. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik ini Allah angkat derajat kita, Allah angkat kesulitan kita, Allah matikan kita husnul khatimah. Wa na'am. Di sini berbicara santai aja. Berbicara masalah sebuah kitab, salah satu wali Allah di Hadramut. Apa kitabnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Wasiatul Iman. Kitab siapa? Kitab Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, insyaallah, atau Wasat Dunia. Nah, dalam kitab tersebut tadi yang saya baca, merajaah sebentar, ajib. Kita sering dengar kalimat apa? Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat di situ, bertakwa sama Allah dengan sebenar-benar takwa. Wajib ini. Sebenar-benar takwa gimana? Makhluk yang paling taat sama Allah siapa? Malaikat. Dalam riwayat ada malaikat yang Allah perintahkan rukuk sampai hari kiamat. Ada yang Allah perintahkan sujud sampai hari kiamat, dan sebagainya. Tapi dalam kitab tersebut dijelaskan apa? Para malaikat mengatakan, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, walakal hamdu, ma'arafnaka haqqa, ma'arafnaka haqqa ma'rifatika. Wahai Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi Engkau ya Allah, sesungguhnya ma'arafnaka, kami tidak mengenal Engkau ya Allah sebenar-benarnya kenal. Untuk mengenal dirimu ya Rabb. Kemudian apa? Dan tidaklah kami beribadah kepada Engkau dengan benar-benar ibadah. Haqqa, ini hak yang sebenarnya ibadah. Ketika kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Ini para malaikat mengatakan, sesungguhnya kami enggak kenal Engkau ya Rabb sebagaimana pengenalan kepada Engkau yang sebenarnya seharusnya. Kami belum beribadah kepada Engkau sebagaimana ibadah yang seharusnya. Ini para malaikat mengatakan. Dalam kitab tersebut para alim ulama berpikir, ajib. Seandainya kalau para malaikat saja mengatakan hal tersebut, bagaimana sama kita? Lalu ittaqullaha haqqa, bertakwa sama Allah sebenar-benarnya bertakwa itu bagaimana jadinya? Susah dong.
Ternyata dahsyatnya Allah memberikan petunjuk itu keren. Bahkan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seandainya aku kehilangan pecut ontakku atau pecut kudaku, tungganganku, kalau aku kehilangan hal tersebut, aku cari dalam Al-Quran. Masya Allah. Para ulama, para alim ulama membuka Al-Quran, ternyata ada kalimat yang indah, yang pas untuk kita ini. Kenapa? Kuluna dhaifan. Setiap dari kita lemah nih. Ada yang sebulan tahajud, bulan depannya bolong. Ada yang setiap hari jaga Quran 5 juz sehari, besoknya aduh malas banget dah. Atau godaan yang lainnya, aduh ntar deh, Qurannya ntar deh, ini ntar deh. Karena kita orang yang lemah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun? Fattakullah mastata'tum. Bertakwa sama Allah sesuai kemampuan. Mampunya apa? Ya kan, Anda mampunya saat ini, kalau kita bicara dakwah sama orang lain ya, sama orang yang bukan faham akan majelis ta'lim, sama orang yang bukan faham akan ilmu agama, sama orang yang jalanan. Let's say orang yang sibuk dengan dia menyibukkan dirinya dengan berapa banyak likers, berapa banyak nge-viewers. Dia menyibukkan dirinya akan pandangan manusia. Bukan judgement juga, tapi lagi heboh, lagi pada ngumpul di Citayam, SCBD. Apa SCBD panjangannya? Sudirman, Citayam, Depok Bojong. Ya Haji Pak. Zen itu. Ya, lagi menyibukkan akan konten terus mereka kan. Walhasil, kalau mampunya mereka beribadah dalam gue mampunya nih ibadah cuman zuhur doang atau enggak isya doang karena yang panjang. Khair enggak apa-apa. Ada dirangkul bukan dipukul. Enggak apa-apa. Zen. Lakuin, terusin. Kita sebagai orang mukmin itu kan kalau misal lagi jauh saling mendoakan. Dari jauh kita doakan dia, ya Rabb, suburkan cinta di hati dia dan kami ya Allah kepada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Mampunya saat ini dia salat isya doang enggak masalah. Ya Rabb, tolong ya Allah. Allahumma fil umat Rasulullah. Ajib hujan nih. Alhamdulillah. Iko jok motor basah kayaknya. Hujan. Udah, alhamdulillah. Hakada. Jadi berbicara semampunya begitu, nggak masalah. Anda mampunya kalau sedekah nggak mampu duit, tenaga, tafadhal. Anda mampunya sedekah ilmu, tafadhal. Ala farhatik, sesenang yang sesuka ini. Fattakullah mastata'tum. Beribadah kepada Allah sesuai kemampuannya. Kalau misalnya kita ngelihat ada perempuan-perempuan nih zaman sekarang, boleh nggak kira-kira kalau orang belajar nih, si wanita ini baru pakai hijab, dimulai dengan hijab stylish, boleh apa nggak? Boleh. Yang laki-laki dia, ntar gue nggak malas pakai sarung, ngapain gue pengen celana aneh kemana-mana, boleh, Zen nggak masalah, selama nutup aurat. Bahkan Anda sempat ngobrol sama salah satu senior, dia bilang apa? Seandainya kan itu orang ada pemabuk, dia masih maksiat, dia masih kerjain dugem, dia masih Allahumma sholli ala Muhammad, berbuat kezaliman akan dirinya lah, tapi dia mencoba sholat, boleh. Berharap sholatnya tersebut akan menolong dia keluar daripada zulumat, dari kegelapan. Wahakadha, tak masalah. Karena apa? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, enggak mau disusahin. Udah, segitu enggak apa-apa. Dalam ayat yang lain, yuridullah yukhaffif ankum. Sesungguhnya Allah memberikan keringanan kepada kalian. Karena apa?
karena kami menciptakan kalian dhaifan, karena kami tahu manusia itu makhluk yang lemah. Hakadha. Baiknya Allah sama kita, Allah ya Allah. Ya udah, contoh hal begini deh. Kesini ke masjid, datang dengan pakai wudu zuhur. Terus ada ragu nih. Aman gak ya? Aman, khair insyaallah. Belum ada bersentuhan yang bukan mahram, belum ada buang angin, belum ada buang air kecil atau besar. Ya gini. Ya udah, ini sedang gimana? Ini dari awal-awal nih. Untuk mereka yang belum paham agama, tahu gak masalah. Karena gimana habis touring, celana kotor. Ya udah, bismillah. Yang penting sholat. Anda gimana habis minum alkohol, mau sholat, nggak ada urusan. Karena kalau misalnya orang habis minum alkohol, orang habis mabuk, orang habis maksiat, kita bilang, oh ente nggak diterima 40 hari. Kapan mulai dia sholatnya? Kapan? Kenapa kita membatasi itu? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Jadi jangan dipersulit. Kalau ada orang Allahumma sholli ala Muhammad, kayak misalnya hal-hal anak kecil sholat di masjid, dia pengen belajar di masjid, sementara kan banyak di masjid sekarang tuh anak kecil berisik ya, iya berisik. Terus apakah kita harus melarang mereka ke masjid? Tidak. Cari solusinya. Apa? Pendekatan persuasif, dirangkul bukan dipukul tadi. Ngapain? Kalau saya jadi marbot ya, saya bilang, anak-anak kalian boleh di sini sholat. Habis sholat akan ada games, akan ada mainan, akan ada bla bla bla. Di situ ada ini segala macam. Tapi satu syaratnya, akan om kasih kalau kalian sholat dengan khusyuk. Itu ada CCTV, itu dipantau. Artinya apa? Hikmahnya dia makin kuat jadinya. Iya ya. Hakada Islam. Ajib. Dahsyatnya agama Allah, dirangkul bukan dipukul. Inilah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Dakwah kita selalu sama siapa aja, bahkan sama orang yang Allahumma sholli ala Muhammad, yang orang yang jahil, tapi kita jangan merasa lebih pintar. Ada dakwah, dirangkul bukan ditunjuk. Kalau misalnya tunjuk, kita merasa lebih pintar. Pintar merasa, jangan merasa pintar. Lebih merasa, jangan merasa lebih. Terkadang akhir zaman ini orang baru belajar agama dikit langsung merasa lebih dia. Wah ini salah, wah ini haram, itu neraka. Wah ini begini kita. Wallahu akbar. La ilaha illallah. Hakata dakwah. Wah kemudian apa lagi? Dalam kitab tersebut dijelaskan juga tentang Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah kemudahan yang Allah berikan, Allah menjelaskan dalam sebuah ayat, lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya Allah lah penguasa apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa tu'idi anfusakum. Dan sesungguhnya kalau kalian berkata dengan diri kalian secara belak-belakan ataupun terang-terangan, Allah akan hisab semuanya. Allah akan hitung semuanya. Tapi dahsyatnya Allah, ketika masih berbicara dalam hati, kalau seandainya kan niat itu buruk, Allah belum catat. Gitu kan ya? Wah, besok pengen ke SCBD pengen foto pelukan sama JJ. Selain niat buruk kan? Karena buruknya kenapa? Karena bukan mahram. Hakata. Itu masih dalam hati, belum diucapkan dan belum dijalankan. Allah belum catat.
Puasa balik ya dahsyatnya Allah. Ketika niat baik, ya Rabb, besok pengen ke majelis Al-Ittihad dah. Pengen dengerin kajian, atau besok kok kangen ke masjid ya, pengen ke masjid Ittihad atau kemana gitu, pengen di luar aja ngeliatin masjid, pengen dengerin ceramah dari luar, malu ke dalam. Masih ngomong dalam hati begitu aja, udah Allah hitung kebaikan. Maka Allah hitung semua kebaikannya. Para alim ulama juga keder di sini membahas masalah ini. Kenapa? Kenapa dibilang jadi perbincangan? Artinya begitu dahsyatnya Allah, memperhitungkan segala sesuatu yang ada pada diri kita, baik yang terucap maupun yang tersirat. Contoh, kemarin di Masjid Ittihad kan ngumumin tuh, ini komplek apa namanya? Regensi Tebet Mas. Di daerah komplek kita, Regensi Tebet Mas, memotong 36 ekor sapi, 40 ekor kambing, yang 20 ekornya atas nama hamba Allah. Atas nama hamba Allah. Jamaahnya dengar, dalam hatinya itu gua kali. Itu gua kali. Ngomong dalam hati begitu, selesai urusannya. Ngomong dalam hati begitu, selesai urusannya. Amal ibadahnya 0. Selesai. Dan inilah yang dibilang bahwa apa-apa yang diucapkan baik yang jelas ataupun dalam batin, dalam hati, Allah hisab semuanya. Wah, Allahu Akbar. Ajib. Makanya hati-hati kita dalam berkata-kata dalam hati nih. Apalagi yang wanita nih, Masya Allah. Berat. Wanita paling berat menjaga apa? Lisannya. Ya Bu ya? Gosip aja. Itu. Punya suami, kamu kenapa gitu? Kadang-kadang suara yang lebih tinggi daripada suara suaminya. La ilaha illallah. Kata, ini dunia belajar, semua kita belajar, Anda juga masih belajar. Jadi semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menghilangkan atau menghapuskan, cara membuat Allah kayak apa ya? Udah khulu deh, biarin khulu, udah biarin aja, udah nggak usah dihitung lagi. Gala Rasulullah SAW akan dimaafkan. Apa? Akan dimaafkan, dianggap tidak ada apa yang tidak ada, al-khata'u wal nisyan. Al-khata'u wal nisyan, akan dimaafkan kesalahan dan lalai dan lupanya si hamba Allah yang tadi. Wahaddatsu, ya muhaddath, ini apa namanya? Berbicara dan perkataannya, dan dianggap apa? Dianggap Allahumma sholli ala Muhammad, dianggap itu kalau orang udah taubatan nasuha, dianggap dia sama sekali nggak pernah melakukan dan tidak pernah membicarakannya. Dengan cara apa? Nabi Muhammad SAW istighfar sehari berapa kali? 100. Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Abu Daud 70 80. Istighfar yang bagaimana pertanyaannya? Kayaknya termasuk di takwa nih. Istighfar yang bagaimana? Apakah cuma astaghfirullahaladzim, li wa jami' muslimin dan muslimat, atau yang astaghfirullahaladzim. Ternyata ampunannya Allah yang datang itu dua-duanya dapat. Kata Al-Habib Abu Bakar Adani, al-istighfaruna yahtaju 'ala al-istighfar. Istighfar kita membutuhkan istighfar yang lainnya. Thumma istighfar yang bagaimana? Istighfar yang benar dibaca secara fikuliyat, secara keseluruhan. Maksudnya secara keseluruhan, istighfar yang dibaca benar-benar minta ampun sama Allah SWT, bukan astagfirullahaladzim, aku salah apa?
Astagfirullahaladzim, gue dosa apa? Banyak kali dosa lo. Dosa kita banyak. Jadi istighfar bagaimana? Astagfirullahaladzim. Dalam hati itu maknanya, ya Allah, maafin hamba ya Allah. Hamba lupa ya Allah. Maafin hamba ya Allah. Allah ya Allah, maafin ya Allah. Hakata. Bukan semata-mata astagfirullahaladzim. Istighfar lo. Iya, astagfirullahaladzim. Kadang ada yang begitu ya. Istighfar lo. Iya, berisik banget lo. Iya, astagfirullahaladzim, puas lo. Nggak gitu. Tapi perbuatan atau fi'li, perbuatan yang atau ucapan yang dilakukan secara fikuliyat dengan keseluruhan badan. Kayak misalnya zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Pernah enggak kita merasakan ketika berzikir la ilaha illallah, sebut asma Allah itu, kalimat tersebut, kalimat tahlil tersebut, dengan sampai ngerasa badan tuh agak ngilu? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah kan? Itulah fikuliyah. Itu fikuliyah. Jadi kayak bukan cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah. Maksudnya batinnya juga gerak. Al-Faqih Muqaddam, sebentar, anda nyari posisi enak duduk dulu. Bisa dimajuin ternyata. Cek. Yes. Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Faqih Muqaddam, beliau itu zikir suatu hari, kalau beliau tuh sering khalwat. Tahu khalwat? Khalwat itu menyendiri dalam sebuah ruangan, salat kepada Allah, zikir sama Allah. Suatu hari, Allahumma shalli ala Muhammad, Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Faqih Muqaddam, itu beliau mau khalwat di daerah perkebunan, bukit, ada kayak ada pohon-pohon, rumput-rumput dikit lah. Kemudian anak beliau ikut. Ahmad bin Muhammad bin Ali Ba'alawi ikut diam-diam, pengen tahu ayahnya kemana nih. Ketika ayahnya duduk, ini anak ngintip dari jauh. Beliau ngapain? Pergi Muqaddam ngapain? Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu zikir ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kerikil sekitar beliau naik setinggi lutut. La ilaha illallah, jatuh lagi Muhammadur Rasulullah SAW. Hadza, ini beneran kejadian. Banyak hal yang tidak mungkin, tapi kejadian di Hadramaut. La ilaha illallah. Inilah yang dibilang, dikatakan secara dengan kesungguh-sungguhan, fikuliyat, bukan sebatas lisan doang. Kenapa akhir zaman orang banyak dia katakan sudah sholat, sudah baca Al-Quran, tapi masih zalim, masih maksiat? Karena dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum secara keseluruhan. Sholatnya masih ngawang-ngawang, sholatnya masih mikir sana mikir sini, sholatnya masih Allahumma sholli ala Muhammad, lupa rakaat. Kenapa lupa rakaat? Karena nggak hadir hatinya. Wajar saja setelah salat dia masih bermaksiat, masih zalimin orang. La ilaha illallah. Hakadha. Jadi kalau pengen jadi bertakwa, sebagaimana yang di ayat yang pertama tadi, ittaqullaha haqqa, bertakwa sama Allah itu sebenar-benarnya takwa. Ini maksudnya dengan ketika kita duduk dalam kesendirian dan dalam keramaian, taatnya sama, bukan di depan orang, oh masya Allah Alfi pegamis, oh masya Allah pakai kopiah, di belakang maksiat lah, bukan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati selain dalam keadaan agama Islam. Apa arti Islam? Selamat.
Selamat. Kita ni orang-orang selamat insya-Allah. Karena nama kita, wajah kita sudah ditandai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah kita, nama kita sudah ditandai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Oh, setiap tasyahud kita. Setiap duduk kita, tahiyatullah barakatuh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bahasa Arab kalau assalamualaikum, ka itu artinya ada apa? Ada orang yang di depan kita. Kalau laki-laki ka, perempuan ki. Kalau misalnya orang yang gaib nggak kelihatan, apa? Hi atau ha. Kayak misalnya, Ustaz Afiq bilang misalnya gini, Fi, si fulan kirim salam, alaika wa alaihi salam. Hi-nya itu laki-laki. Mudzakkar. Hi-nya laki-laki. Kalau yang kirim salam perempuan, Fi, fulanah binti fulanah kirim salam. Yang ngomong Ustaz Afif misalnya. Anda bilang apa? Wa alaika wa alaiha salam. Alaika wa alaiha salam. Hakadha. Sementara ketika tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di depan kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita enggak sadari itu? Al-Habib Abdullah bin Syahab Allahyarham, beliau itu duduk bukan kayak duduk ana begini selama 40 tahun. Duduknya beliau sampai udah syebe baru kayak biasa lagi. Syekh Abu Bakar bin Salim juga begitu. Beliau duduk meletakkan kakinya itu sebagai dudukan kayak apa ya? Kayak duduk, bahasa gimana ya? Kayak gini nih. Nih. Duduknya beliau begini selama 40 tahun dan menundukkan badannya. Ketika muridnya bertanya, "Ya Habib, gak capek duduk begitu?" "Kayak biasa aja ya Habib." Apa jawabannya? "Bagaimana mungkin aku duduk kayak biasa, sedangkan Allah dan Rasulullah di hadapanku." Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadza taqwa. Haji. Hadirkan selalu Allah dan Rasulullah SAW di depan dia. Gimana aku mau bisa angkat kaki di depan aku Allah sama Rasulullah? Gimana mungkin? Haji. Ketika magam tersebut sudah disampaikan dan sudah dicapai, artinya apa? Hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Cintanya itu udah bukan kayak kita lagi. Insyaallah mudah-mudahan kita Allah jadikan kayak mereka. Allahumma ja'alna sholihin. Allah ja'al minhum. Amin ya rabbal alamin. Matilah dalam keadaan Islam. Dengan dalam keadaan apa? Dalam keadaan solat, dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan kajian. Sebagaimana salah satu guru kita, guru kami, Al-Habib Idrus bin Smith, tabib dikenal di Hadramaut, terkenal sebagai tabib, apa namanya, dokter, itu mau dokter tapi yang ngobatin ain. Biasa orang kena ain ke situ. Beliau wafat, dengar kabar beliau wafat hari Jumat pagi. Biasanya memang nggak pernah terima tamu, memang wali beda sih. Beliau buka pintu bawah rumah, naik ke atas, ada jadi di atas rumah itu ada ruang tunggu, ada langsung kamar. Nah beliau di kamar itu, pintu kamarnya dibuka, beliau sholat di situ. Rumah beliau di samping masjid Al-Muhdar. Ya kalau salah, Nah pagi tiba-tiba ada datang orang naik ke atas, diam-diam bawa senjata. Beliau udah tahu beliau bakal wafat. Kayaknya ya Allah. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dar. La ilaha illallah. Hadza, ini maksud kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Janganlah kau mati melainkan dalam keadaan selamat, dalam keadaan Islam, agama yang Allah ridhai. Apakah harus dengan begitu? La, mati dalam keadaan sujud, mati lagi umrah, mati lagi haji, mati lagi safar dalam kebaikan, mati dalam ta'lim. Ana kemarin sempat berapa waktu lalu melihat video seorang kakek di masjid. Mungkin ada yang pernah lihat juga. Kakek ini nanya, "Ustadz, gimana cara meninggal husnul khotimah?" kata dia. Di video ini. Nyender nih kakek. Masya Allah, kakek ini kayaknya bapak ini cepat-cepat kali kayak mau pulang nanya husnul khotimah. Jawab ustadz itu. Ketika dijelasin masalah husnul khotimah, si ustadz ini ngadep sono, ini kakek sebelah kiri. Si kakek nyender, meninggal. Haji. Satu masjid nangis bukan karena kemeninggalannya, kematiannya, tapi iri melihat kematiannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Haji. Wah, nikmat. Ini kita inginkan, ini kita rindukan. Lalu bagaimana kita matinya husnul khatimah? Satu caranya. Kalau pengen mati husnul khatimah, maka hiduplah dalam keadaan baik. Mati hasan, hidup hasan. Hasanah, kullu hasanah. Hasanatain, 2 hasanah. Kalau pengen mati dalam keadaan baik, maka hiduplah dalam keadaan baik. Contoh, kita takwa sama Allah bukan sekedar hanya menjalankan sholat 5 waktu. Pertanyaan saya, orang yang sholat dilihat dari apa? Kapan dilihatnya? Ada yang jawab? Masya Allah, ini. Orang yang sholat dilihat kapan? Akhlak. Kapan munculnya akhlak? Setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah dia mengadaptasikan apa-apa yang ada dalam sholat itu dalam kehidupan pribadinya? Ada nggak di dalam sholat kita diajarkan untuk angkat dagu, maksudnya sombong? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak dalam sholat kita diajarkan untuk berbicara yang kotor? Nah, bacaan surah Al-Fatihah isinya apa? Muji Allah, minta petunjuk sama Allah, udah jalanin terus. Merundukkan diri kita di hadapan Allah, di hadapan manusia. Nah, ini semua dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan berarti orang yang sholat itu dia kehidupannya udah pasti baik, belum tentu. Tapi sudah pasti orang yang tidak sholat bisa jadi buruk kehidupannya, karena nggak ngecas. Bagi Anda pribadi, 5 waktu ini yang wajib adalah momen ngecas, momen ngecas keimanan, momen setoran sama Allah Subhanahu Wa Taala, momen munajat sama Allah minta petunjuk. Lalu yang sholat yang bagian dilakukannya kapan? Pengamalannya kapan? Setelah salam. Karena apa? Kita tahu iman kita naik turun. Ketika sholat adalah momen ngecas. Akhlaknya bagaimana? Gimana orang terlihat sholat? Apakah karena pakai gamis atau pakai sarung, pakai peci, jidatnya hitam? Mohon maaf. La, bil akhlak, bil adab. Gitu. Kita lihat akhlaknya orang. Oh, si fulan udah sholat, tapi kok masih sombong, tapi kok masih ngenyek orang, tapi kok masih ngerasa lebih dari orang. Dia belum menyempurnakan yang sebenarnya sholat. Anda punya guru, Anda nggak mau sebut orang di Indonesia. Wah ya Allah, nyaksiin depan mata orang berpangkat besar hancur pangkatnya karena akhlaknya guru kita ini. Wah, itu sih kayak ajib.
Tadi Ustaz Afif baru jalan sama dia. Ntar Ustaz Afif ngasih tahu. Sama guru kita, yang senior kita, guru kita, Masya Allah. Hakata. Jadi orang yang salat itu dilihat daripada akhlaknya. Kalau pengen hidupnya, pengen matinya baik, maka akhlaknya harus baik, maka hidupnya harus baik. Oh, Ustaz Afif ini macam Masya Allah panjang umur. Tala'al badru alaina. Hakata. Masya Allah alaih. Dan bagaimana untuk dalam keadaan hidup baik ini? Apakah dengan solat saja kita tahu kita bakal baik? La. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Ikutin siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah. Anda seumur hidup melihat ada orang yang maksimal banget hidupin sunnahnya Rasulullah cuma satu, baru satu. Guru kita semua, Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nanti tadi teleponan sama mantan ashabul khidmahnya Sayyidina Habib Umar, namanya Habib Syauqi Al-Maghribi dari Bali. Teleponan, WhatsAppan tadi sama beliau. Teringat beliau pernah cerita, Sayyidina Habib saking ngikutin sunnahnya Rasulullah, suatu hari pernah masuk rumah, nggak sengaja kaki kiri yang masuk. Beliau diam, langsung mundur lagi. Kaki ditarik, majuin kaki kanan lagi. Saking menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya sama Rasulullah SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau pengen hidup indah, hidup bahagia, hidup baik dan mati dalam keadaan baik, maka salatnya benerin dan akhlaknya ikutin siapa? Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW orang yang paling banyak senyum dan paling banyak nangis dan paling sedikit tertawa. Sama kan kayak kita kan? Ya, ya. Sama kita ya. Sedikit tertawa, sedikit ketawa. Ya. Nangis, wah kalau nangis mah jangan tanya. Yang cewek mah sering terzolimi, ngebatin. La ilaha illallah. Wahakadha. Mari untuk mengejar perpisahan bangun dari tidur ini. Maksudnya bangun tidur apa? Kalau menurut Al-Faqir pribadi, hidup ini adalah mimpi yang bisa disentuh. Hidup ini adalah mimpi yang bisa disentuh. Kapan bangunnya? Nanti ketika setelah sakaratul maut kita lewati. Kita bangun dari mimpi kita dan hidup selama-lamanya. Ini masih mimpi. Jadi jangan bangga dengan mimpimu. Apa yang mau dibanggain dari mimpi kita? Punya mobil mewah, rumah mewah, motor mewah, uang banyak, masih mimpi, udahlah. Sekarang tinggal persiapkan, kuluna musafirin, setiap dari kita ini musafir. Persiapkan diri kita untuk bangun dari tidur nanti. Bangun tidur kita mau ngapain? Bangun tidur kita cuma bisa ngikutin apa dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hakata. Setiap kita bakal ngelewatin pintu tersebut. Pertanyaannya, berhasil atau tidak husnul khotimah? Mudah-mudahan insyaallah yang hadir di sini, yang dengar suara ini, yang nonton ini, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hakata. Jadi hidup jangan terlalu diambil serius, Bu. Ya namanya juga usaha, ya usaha aja. Maksudnya jangan terlalu dalam hati. Nggak ada duit puyeng. Ya. Aduh kerjaan gua nggak ada nih, apalagi nganggur habis COVID. Kerjaan gua nggak ada nih, gimana? Lah kenapa?
Ayo dong flashback. Memang ada di Indonesia orang yang kelaparan karena COVID kemarin. Ada nggak? Mati kelaparan ada nggak? Allah adil. Kita semua punya rezeki. Dan rezeki itu akan Allah turunkan kalau kita udah usaha. Usahanya apa? Silaturahmi. Silaturahmi. Saling manfaat satu sama lain. Ini kata kunci. Hidup ini adalah mimpi yang bisa disentuh. Maka persiapkan ketika bangun dari mimpimu, Allah golongkan kita bersama orang-orang yang takwa. Matinya dalam keadaan senyum. Tahadus bin Ni'mah ya. Salah satu murid kami di Baikars Dakwah wafat di awal COVID, tapi dia bukan COVID. Yang buat saya bangga apa? Satu malam sebelum wafatnya besok, kita selalu di base camp tuh kayak la ilaha illallah, kayak ngikutin Sayyidina Habib Umar lah, yang namanya juga ngefans ya. Kita ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita latih itu mana ada. Oh, Masya Allah, ini orang, ini murid kita almarhum nih, lengket di kepala dia. Selalu ngomong, Haji, la ilaha illallah. Haji Ustaz, iya Bib, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini terus. Wa akhiratu, dia wafat dalam keadaan begini. Tauhid. La ilaha illallah. Anda pulang dari Jogja langsung tembak ke Jakarta, naik darat demi menyaksikan itu, menyaksikan jenazah ini. Haji, bangga. Karena apa? Pakaian takwa bukan diselendangkan di badannya saja, tapi pakaian takwa dinisbatkan dalam hatinya. Pakaian takwa bukan cuma diselendangkan di jasad saja, tapi pakaian takwa dinisbatkan dalam hatinya. Itulah takwa. Pahami kalimat ini? Itu takwa. Bukan dengan semata-mata kayak yang di depan ini, contoh gamis, tapi pakaian sunnah. Bukan orang berjalan pakai gamis, pakai imamah, kemudian sombong dan angkuh. Enggak. Kalau masalah sunnah, imamah, Abu Jahal pakai imamah. Ya. Gamis juga mereka. Yang bedanya sama Rasulullah apa? Akhlak. Jadi pakaian takwa itu bukan hanya digantungkan di jasad, tapi dinisbatkan dalam hatinya. Itulah takwa. Mudah-mudahan kita, Allah masih memberikan rezeki kesuburan cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ada satu amalan yang mungkin dibagikan, mungkin nggak tahu Ustaz Afif sudah pernah ngasih ini atau belum, tapi saya mau tabaruk aja daripada hadis tersebut. Barang siapa yang baca ini habis sholat, dia baca 3 kali, maka Allah rontokkan semua dosa-dosanya. Karena waktu itu dalam dikisahkan Nabi Muhammad SAW sholat tahiyatul masjid bersama seorang badui, bersama sahabat yang lainnya, cuma dekat sama orang badui. Pada sholat, ini orang badui doa, Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Langsung mencuri perhatiannya Rasulullah. Rasulullah langsung noleh. Ente ngomong apa tadi? Doa apa tadi? Coba ulang. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. 3 kali diulang sama dia. Apa kata Rasulullah? Demi Allah,
tidaklah engkau berdiri melainkan semua dosa-dosamu Allah rontokkan, Allah hapuskan. Jadi jaga doa ini setiap habis sholat. Udah pada hafal belum? Mau hafal? Wani piro. Keselin nih gue. Hakata. Yuk kita baca sama-sama ya. Mungkin yang punya handphone bisa dicatat atau direkam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan rahmatmu lebih kami harapkan daripada amal ibadah kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud di sini apa? Rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Ridhonya Allah lebih kita harapkan daripada dengan kita menyombong, dengan kita menyombongkan, oh saya sudah tahajud, oh saya sudah khatam Quran. Lah, itu nggak ada apa-apanya. Karena di awal dibahas apa? Para malaikat mengatakan apa? Kami tidak mengenal Engkau ya Allah dengan sebenar-benar mengenal. Ma'arafnaka haqqa. Kami tidak mengenal Engkau ya Allah dengan sebenar-benar mengenal. Dan para malaikat mengatakan apa? Dan kami enggak beribadah kepada Engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Yang kita harapkan di sini sama-sama apa? Yang kita harapkan pahala, surga, atau ridha Allah? Ridha Allah. Ya, ada yang kita harapkan. Berharap kita keluar dari pagar ini ternyata ada paku, kita buang pakunya ke got, atau kita buang ke tong sampah, atau kita buang ke tempat yang aman. Berharap hal tersebut Allah ridha dan Allah menghapuskan dosa kita, dan Allah mau kita selamat dunia akhirat. Hakata. Ini yang kita cari dalam hidup di dunia, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hakata. Indahnya Allah, indahnya Rasulullah. Targetkan dalam hidup yang perempuan dan yang laki. Sungguh ini, dengerin ini. Sungguh rugi seorang laki-laki seumur hidupnya belum pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Sungguh rugi seorang laki-laki seumur hidupnya belum pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dan para wanita, sungguh rugi seorang wanita dalam hidupnya belum pernah bermimpi Sayyidatuna Khadijah wa Sayyidah Fatimah Zahra. Tapi mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita seumur hidup kita paling gak sekali ajar Allah mimpi Nabi Muhammad SAW. Pencapaian apa yang kita udah dapetin dalam hidup kita? Apa ya? Rumah? Apa ya? Nikah? Apa ya? Mobil? Nggak ada. Nggak ada arti. Udah belum ketemu Rasulullah? Udah belum mimpi Rasulullah? Udah belum cium tangan Rasulullah? Udah belum ngobrol sama Rasulullah? Jadikan target
di sisa umur kita ini. Ingat, siapapun berhak, siapapun bisa, tergantung seberapa besar kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, Allahumma rizukna ru'yatu Sayyidina Muhammad SAW qabal mamat. Semoga Allah berikan kita rezeki melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi sebelum kematian kita tiba. Dan mudah-mudahan kita Allah kumpulkan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Kalau ada ahli tasawuf, apa artinya surga kalau nggak ada Rasulullah? Ya Allah, kalam. Apa artinya surga kalau nggak ada Rasulullah? Nggak mau, harus ada Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Nikmat. Nyaman. Maka pelajari di masjid ini ada kajian rutin kan? Ada kan? Hari apa? Tiap minggu. Kitab. Bawa kajian doa. Bahas apa? Haji. Semalam ini tahadus bini'mah aja. Di Basecamp memang kebetulan di Bikers Dakwah kita ada buka kelas namanya terapi Quran. Jadi setiap orang yang punya masalah dengan kehidupannya, yang dia nggak tahu jawabannya kemana, dan saya juga nggak tahu jawabannya apa, kita duduk sama-sama mencari tahu ini jawabannya apa. Jadi ini orang udah bermasalah dengan dirinya agak lama, dari awal COVID bermasalah dengan dirinya. Apa jawabannya? Terapi Quran. Yang jawab bukan gue, Anda bilang gitu. Yang jawab Allah. Ketika dibuka, apa jawabannya? Bukankah kami telah mengutus seorang nabi di antara kalian untuk dijadikan petunjuk? Setelah itu tanya, emang tadi nanya apa dalam hati? Nanya, pengen diberikan petunjuk tentang jawaban hati. Artinya apa? Bukankah kami telah mengutus seorang nabi untuk memberikan petunjuk pada kaumnya? Jawaban dalam kehidupan itu, ini untuk kasus dia nih. Jadi memang setiap orang beda-beda Pak, Bu. Setiap orang kalau terapi Quran di kita hasilnya beda-beda. Ternyata dia bilang apa? Bro, emang saatnya, saat ini, saat yang tepat buat gue kembali kepada Nabi Muhammad, kata dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya apa? Dia semalam bilang, tolong kasih tahu gue referensi untuk bisa kenal Rasulullah. Pertama hadir majelis, dia bilang. Yang kedua, kalau nggak ada waktu, by phone, video call, baca kitab. Kitabnya apa? Terserah. Kalau gue lebih menyarankan Muhammad Insanul Kamil, karangan Nabi Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Mikilah Hasani. Muhammad Insanul Kamil. Ada terjemahnya? Ada. Tapi jangan baca sendirian, ntar bingung. Ya. Dia bertekad untuk apa? Untuk mengenal Nabi Muhammad SAW dari nol. Temannya Ustaz Afif, temannya juga, gara-gara baca Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri Rasulullah segala macam dia khatamkan sebelum pulang dari pondok. Dia umroh sampai Indonesia, Anda jemput ke bandara. Oh enggak, dijemput sama orang kita, diantar ke rumah, langsung nangis, meluk. Bang, nyampe bang, katanya nyampe. Nyampe apa? Udah, kata dia. Kodenya udah. Ada bahasa di antara kita, udah. Udah, di mana? Di Raudhah. Habis sholat subuh ketiduran, nggak diganggu sama askar, ketiduran mimpi Rasulullah SAW. Haji. Maksudnya di sini kenapa cerita begini? Paling nggak selipkan ada satu pembahasan kitab, minta sama Ustaz Afif. Syama'il Muhammadiyah, Muhammad Insanul Kamil, atau apa? Banyak lagi kisah-kisah lainnya kok. Banyak. Pelajari itu untuk apa?
memperkuat kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas? Jelas ya. Mudah-mudahan kita ketemu Rasulullah. InsyaAllah Anda harus berangkat ke Al-Afaf lagi. Izin, minta ridhonya, minta maafnya. Mungkin ada pertanyaan nggak? Sebentar. Ya, baik. Iya. Haji, Pak, saya kaget loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Makin pakai mic lagi, oke sih. Ustaz, Siap. bagaimana cara bertemu dengan Rasulullah? Apa pagi, apa siang? Masya Allah alaik, Masya Allah alaik. Man ra'ani fil manam faqad haqqa. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi maka benar, mau siang mau malam. Lalu bagaimana caranya? Jawabannya adalah kita kayak makan nasi Pak. Makan nasi seminggu. Makan nasi seminggu nih. Tapi setiap habis makan nasi nggak pernah minum air. Kira-kira kita butuh nggak sama air? Butuh ya? Seminggu makan nasi nggak usah minum air. Pasti mimpi minum air. Betul? Itu jawabannya. Sebutuh apa kita sama Rasulullah? Sebutuh apa kita sama Rasulullah? Kalau belum butuh-butuh banget ya gimana mimpi? Makan terus nggak kena air putih sama sekali. Wah air putih, air teh, segala macam nggak kena. Jadi jawabannya kita harus merasa butuh sama Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah. Jelas Pak? Mantap. Pak, saya tadi kaget loh Pak. Masya Allah, makasih Pak. Jazakallah khair. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau tadi Ustaz mengatakan kalau untuk Syekh Ahwat mimpi bertemu dengan Bunda Siti Khadijah. Memangnya kalau kita yang awam tidak bisa mengharapkan mimpi? Bisa. Kalau itu tadi dia bilang khususkan, lebih khususkan. Kalau untuk mimpi Rasulullah semuanya, karena nanti bilang di akhir tadi semuanya kita mimpi Rasulullah. Tapi untuk akhwat, untuk perempuan khususnya mimpi Siti Khadijah dan Siti Fatimah Zahra. Semua kita ini berhak mimpi Rasulullah. Gitu. Kemudian syarat untuk bertemu dengan Bunda Siti Khadijah sama dengan tadi. Masya Allah. Hakada, tamam. Bagaimana cara bertemu dengan Bunda Siti Khadijah? Tahu nggak? Kenapa? Apa yang menyebabkan Ibunda Siti Khadijah dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dialah yang pertama kali masuk dalam Islam dari Rasulullah dan dialah yang mensupport Rasulullah. Itu dia. Dia yang menghabiskan hartanya untuk di jalan agama Allah. Hakada. Artinya apa? Sebagaimana Ibunda Siti Khadijah menjaga dirinya, memuliakan dirinya dan memuliakan agama Allah, maka itulah yang harus dilakukan kaum akhwat. Bukan sibuk TikTokan kalau zaman sekarang. Mohon maaf nih. Karena kadang-kadang ya Allah, ini apa sih orang-orang? Apa sih yang cewek-cewek? Aduh, apa sih? Karena isi sendiri, mohon maaf. Ini keluarin isi hati aja. La ilaha illallah. Kadang berpikir ketika mereka terkena fitnah dunia hal seperti itu, lalu jalan mana ya Allah mereka dapat bermimpi Ibunda Siti Khadijah dan Ibunda Siti Fatimah? Jalan yang mana ya Allah? Tahu keranda? Tahu nggak muncul kapan itu? Di zaman Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha melihat apa? Ada mayat perempuan lewat mau dikuburkan. Beliau menangis. Dia bilang apa? Demi Allah aku tidak mau ketika aku wafat nanti tubuhku terlihat melakukannya dan dipegang sama bukan mahramku. Sampai akhirnya dicetuskan tandu atau keranda di kita ya. Tapi lihat perempuan zaman sekarang. Apa-apa yang dijaga oleh Bunda Siti Khadijah dan apa-apa yang dijaga oleh Bunda Siti Fatimah Zahra malah dilanggar. Ya kan, pelan-pelan benar. Jadi
Bagaimana kita yang sudah nyampe di situ untuk bertemu Ibu Siti Khadijah menjaga itu. Support dakwah, bagaimana nggak mikirin Allahumma shalli ala Muhammad, udah jor-jorannya masalah dakwah. Ntar Allah ganti, Allah pasti bantu. Jadi kita ngobrol dalam. Hakanya. Kemudian apa? Mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Istri saya, Bu, setelah pernikahan 2 tahun saya baru tahu dia ngefans sama Ibu Siti Khadijah. Oh, wajib. Gue ngefans sama Rasulullah, cakep nih aja. Walhasil, hakada. Jadi emang sisa umur kita dimanfaatkan harus bertemu sama Nabi Muhammad SAW, sama keluarganya Rasulullah SAW. Biar apa? Pencapaian terbesar itu nggak bisa dibeli pakai uang, nggak bisa dibeli pakai harta. Hanya dengan apa? Qalbun salim, hati yang selamat. Banyakin salawat, banyakin istighfar, banyakin munajat dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dapat meninggi Nabi Muhammad SAW. Hakada. Syukran. Jazakumullah khairan wa ala. Ada lagi? Cukup? Kalau mau lagi mending kita pindah ke Al-Ahqaf gimana? Saya deg-degan, Bu, belum jalan nih, Bu, asli. Jadi masih ada kamera ya kanannya. Nah, ini kalau mau takut. Saya harus berangkat ke Al-Ahqaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya, doain sisa umur dimanfaat, doain bisa bikin bangga Sayyidina Muhammad. Saya cuma pesan buat anak-anak muda, buat saya sendiri juga, kebanyakan ngejar dunia bikin hati keras. Hati-hati. Kebanyakan ngejar dunia bikin hati keras, apalagi sosial media. Hati-hati. Hati-hati. Ya, minta ridhonya, minta maafnya Pak, minta ikhlasnya. Ustaz Afif, Masya Allah alaik, syuf wajah menawar, syuf, Masya Allah alaik. Hakada, tutup doa atau gimana? Ustaz Afif. Oh, borongan. Oh, ada gitu ya. Ya, kita tutup majelis ini dengan mengajar pada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmatnya, ridhonya Allah berikan kepada kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, pasangan kita, sahabat kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li ummati Rasulullah. Allahumma arham ummati Rasulullah. Allahumma salli ummati Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'ina min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'ina min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'ina min amalina. Ya Tawwab tub alaina warhamna, unzur ilaina ya Allah, unzur ilaina ya Allah, unzur ilaina ya Allah. Allah yunawwir qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afafi wal mati ala dinil Islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqi sidna waladi annan. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minal mutahhirin. Rabbana Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa hubbil Qur'an wa bihusnil khitam. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققين ومخلصين قبل الموت ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل هذه الدعاء ومنك الإجابة بالبركة سيدنا أبي عمر بن محمد بن سليم الحافظ بحق حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Rabbana amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah Allah pertemukan lagi kita. Kalau misalnya Anda masih hidup, kalau udah nggak ada, mungkin insyaallah kita ketemu di akhirat. Sekarang kita ngomongin akhirat bu, tenang aja bu. Ntar di akhirat kita ngomongin dunia. Lah bener. Kita ngomong nih, oh ya akhirat begini. Besok di akhirat, kemana kita ketemu di sini ya? Gitu. InsyaAllah, insyaAllah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.